kok ada tren ning putri para kiai seneng dengan Habibah Alawi. Kok hampir sama seperti tren artis-artis kita yang nikah dengan para bule dari Eropa. Ada apa di balik itu semua? Infiltrasi yang sempurna. Ibarat gerakan politik itu halus. Ini nanti jika ada pergeseran kepemimpinan dalam salah satu pondok pesantren itu biasanya ya kena ke mantu. Waspada itu lebih baik daripada terlena. Kalau terlena nanti tidak bisa diperbaiki lagi. Dulu itu sebenarnya Brawijaya itu pernah dinasihati jangan menikah dengan orang ya selain dari golongannya sendiri. Tapi ternyata beliau melanggarnya. Akhirnya yang terjadi adalah lengsirnya beliau. Begitu juga Raden Fatah, Raden Jinbun itu juga begitu. Jadi kita harus berhati-hati, berhati-hati. Kenapa mereka para kiai-kiai sepuh itu menerima Habib sebagai menantunya? Ya karena memang tahunya bahwa Habib itu memang cucu Nabi, dzurriyyah Nabi. Kalau sudah tahu bahwa ternyata Habibah Alawi itu bukan cucu Nabi, maka akan beda lagi keputusannya. Pasti itu, pasti. Nah inilah yang saya sayangkan itu. Sebabnya kenapa kok saya melarang para ning putri dari Poroyai itu menikah dengan Habib. Lah Habib itu pernah mengatakan bahwa Habibah itu dilarang menikah dengan kiai sekalipun. Dengan orang selain dari Habib. Kalangan mereka sendiri. Kalau ada kiai berani menikahi wanita dari kalangan mereka alias Habibah, maka sama dengan zina. Dan tidak akan diterima semua amal ibadahnya, kecuali berani bertaubat. Dan taubatnya akan diterima jika mampu mengembalikan keperawanannya. Ngomong opo? Yang agak janggalnya di mana? Yaitu kenapa mulai 3 tahun yang lalu, setahun yang lalu, dan 10 bulan yang lalu, keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo dan Pondok Pesantren Ploso yang masih mengambil mantu dari kalangan Habibah Alawi. Ini mungkin yang perlu kita cermati ya dan teliti, sekaligus dengan penuh hati-hati kami menyampaikan ini guna untuk mengingatkan diri saya sendiri dan umumnya kepada keluarga besar Lirboyo dan Ploso. Ada apa ini? Kok ada tren ning putri para kiai seneng dengan Habibah Alawi. Kok hampir sama seperti tren artis-artis kita yang nikah dengan para bule dari Eropa. Ada apa? Nah ini untuk mengingatkan diri saya sendiri, dan saya memiliki banyak putri, dan insyaallah jika Allah menghendaki tidak akan saya nikahkan dengan para Habibah Alawi. Akan saya nikahkan dengan sesama remaja, bejaka ataupun duda ya, yang tidak berasal dari Bah Alawi. Bukan karena atas dasar rasa benci, tidak, tetapi atas dasar hati-hati. Lebih baik daripada nantinya malah justru banyak maudorotnya. Saya sebagai bagian yang pernah
meminum air keilmuan dari Lirboyo dan sekaligus juga dari Ploso, merasa ikut bertanggung jawab terhadap alma mater saya, di mana tidak sama seperti dulu keadaannya. Apa? Yaitu sekarang di sana sudah ada keluarga Pak Alawi yang masuk menjadi bagian daripada keluarga dalam, yang pastinya para santri itu akan bersikap yang berbeda kepada Habib-Habib itu. Selain Habib, dia juga seorang menantu dari Hadratus Syekh Romo Yayai yang ada di Lirboyo ataupun yang di Ploso. Dan penghormatan para santri lainnya itu akan mengalahkan gus-gus ataupun ustadz-ustadz yang ada. Itu dipastikan. Karena apa? Habib-Habib itu mengaku sebagai duriyah Nabi, sebagai darah daging Nabi, sebagai ras yang paling mulia di muka bumi ini. Karena ketidaktahuan masyayikh ataupun yai-yai sepuh yang solih, ya, yang sangat-sangat mengedepankan husnudzon kepada mereka, tapi akhirnya justru malah dimanfaatkan dengan kebaikan hati para hadratus syekh pengasuh dua ponpes terkenal tersebut. Akhirnya karena ya podo senengi, mungkin dijodohkan juga bisa, akhirnya terjadilah hubungan kekeluargaan itu. Dulu pernah terjadi tetapi firaq. Alasannya apa? Ya rahasia saya tahu. Ya sekarang 3 tahun yang lalu Habib Ali Zain bin Yahya dari Cirebon itu juga menjadi menantu beliau Romo Kiai Haji Abdullah Kafabi. Sampai sekarang masih mengajar di Ponpes Lirboyo. Disusul lagi 1 tahun yang lalu juga begitu, ada lagi. Lah, terus yang ketiga itu di Al-Falah Ploso Mojo, dijodohkan dengan Habib Lutfi bin Yahya sebagai besan. Mendapatkan seorang ning ya dari Ploso juga, yakni antara Habib Lutfi bin Yahya dengan Kiai Haji Nurul Huda Jazuli itu ya besanan, karena yang jodohkan juga Habib Lutfi ya dari marga bin Yahya sana, Habib Ali bin Yahya ya, mendapatkan seorang ning ya dari putranya Kiai Haji Munif Jazuli, cucu dari Kiai Haji Munif Jazuli. Jadi antara Habib Lutfi bin Yahya dengan Kiai Haji Nurul Huda Jazuli itu ya besanan. Ning Rada namanya. Dengan Habib Ali bin Yahya. Hampir sama seperti Ali Zain bin Yahya yang menantunya ya Yai Haji Abdullah Kafabi. Nah ini bagaimana? Ya itu sebenarnya kan urusan pribadi. Tetapi ada apa di balik itu semua? Infiltrasi yang sempurna. Ibarat gerakan politik itu halus. Nabi Sulaiman itu dulu pernah menjalankan program seperti ini. Ketika mau menundukkan suatu negeri itu nggak perlu berperang. Dengan menikahi keluarga besar raja itu, maka raja kerajaan itu akan tunduk dan bersaudara berkeluarga dengan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nah ini yang kita wanti-wanti supaya nanti tidak terjadi seperti dulu lagi. Keluarga Lirboyo setelah gagal jangan jatuh ke lubang yang sama. Ini malah 2, Lirboyo 2, Al-Falah Ploso 1. Lah nanti akan tren lagi, akan ditiru oleh ning-ning yang ada di sana. Lah nanti gus-gus ini nggak laku. Kalau bisa itu ya antar sesama gus-gus pondok pesantren, ya. Anak kiai ya untuk anak kiai, kalau nggak untuk anak kiai, untuk anak orang biasa nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Anak saya
dapatkan pria yang dari kalangan manapun, nggak ada kasta, nggak ada strata, yang penting Muslim, ya, dan yang mau menjalankan ajaran agama dan bertanggung jawab, itu saja, nggak lebih dari itu. Masalah rezeki itu bisa dicari bersama. Jadi tidak ada kasta-kasta yang boleh menikahi anaknya kiai itu harus anaknya kiai juga Gus, enggak harus seperti itu. Siapapun bisa menurut saya, yang penting sama agama. Agamanya sama. Syarat sahnya nikah itu apa? Masalah kafa'ah itu sebenarnya bisa diatur, enggak wajib ya. Masalah kafa'ah itu tergantung situasi dan kondisi. Saudara-saudariku semuanya, ini nanti jika ada pergeseran kepemimpinan dalam salah satu pondok pesantren itu biasanya ya kena ke mantu. Romo Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan memangku pondok pesantren yang ada di Pasuruan itu juga seorang pendatang. Beliau asli orang Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Yang di Pasuruan itu, yang makamnya di belakang Masjid Jami Pasuruan Kota Alun-Alun itu. Beliau pendatang. Nah, akhirnya setelah itu diserailah karena menjadi menantu kiai, akhirnya beliau meneruskan santrinya mertuanya. Sama seperti Kiai Haji Makhrus Ali, itu sebenarnya juga menantu dari Romo Kiai Abdul Karim. Aslinya Romo Kiai Manap aslinya, tapi terkenal dengan Romo Kiai Manap Abdul Karim. Beliau seorang menantu juga dari kelahiran Cirebon. Romo Yai Makhrus Ali Lirboyo itu dari Cirebon. Dan saya memiliki silsilah keilmuan dengan Romo Yai Makhrus Ali Lirboyo. Jadi sanad keilmuan saya sampai beliau, sampai ke Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengarang kitab Mafatihil Ghaib, pengarang kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu. Bahkan Gus Fahrur Razi, An-Nur Bulu Lawang, Malang itu juga pernah nyantri di Lirboyo. Beliau dekat dengan Romo Kiai Haji Idris Ahmad Idris Marzuki. Beliau bahkan sering nulis-nulis ya, cerita-cerita tentang kebaikan hati beliau Hadratus Syekh Almarhum Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki, yang selalu menghormati para habib. Kalau ada habib datang menemui Romo Kiai Idris, selalu disambut dengan tanpa mengenakan alas kaki, jalan tanpa menggunakan sandal, karena saking hormatnya, mengakui bahwa ini cucu Nabi Habib Mundir Al-Musawwa dan habib-habib yang lain. Bahkan pernah ditipu oleh Habib, itu pernah ditipu. Saking baiknya hati, sucinya hati beliau almarhum. Beliau Romo Kiai Idris Marzuki itu orang yang sangat-sangat bersih hatinya, suci hatinya, tidak mempunyai rasa sedikit pun curiga terhadap semua orang, bahkan termasuk kepada Habib Ba'alawi. Tapi di kalangan pesantren memang kitab-kitab nasab banyak yang tidak punya. Jadi wajar ya kalau memang belum paham tentang itu. Tapi setelah itu kan ini era keterbukaan informasi, maka harus difahami oleh para pemangku pondok-pondok pesantren salafiyah. Jangan sampai terlena. Ya. Jadilah, tirulah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ketika ada tamu dari kalangan Ba'alawi, mentang-mentang nggak mau nunggu, minta dihormati, didahulukan, akhirnya disantap. Gitu. Jadi asyaraf minal adab, taman laisa lahu adab, baca alaihi santap. Jadi semua tamu itu harus beradab, berakhlak. Kalau tidak menerapkan akhlak ya santap saja, pulang saja sana, pergi, minggir saja dari sini. Itu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ada cerita Romo Kiai Ahmad Idris Marzuki itu memiliki santri dari kalangan Habib yang masih muda, itu selalu dihormati santrinya. Itu yang dibikin dalil Habib Novel dan lain-lain itu, bahwa kiai-kiai pondok pesantren itu selalu menyayangi, menghormati Nabi, bahkan santrinya sendiri itu nggak berani membentak karena itu darah Nabi. Gitu. Itu dijadikan dalil terus, itu ulang-ulang terus, dijadikan dalil-dalil pembenaran mereka.
Oleh sebab itu, mohon keluarga besar Ploso, keluarga besar Lirboyo untuk waspada. Untuk waspada. Yalah, waspada itu lebih baik daripada terlena. Kalau terlena nanti tidak bisa diperbaiki lagi. Dulu itu sebenarnya Brawijaya itu pernah dinasihati jangan menikah dengan orang ya selain dari golongannya sendiri. Tapi ternyata beliau melanggarnya. Akhirnya yang terjadi adalah lengsirnya beliau. Begitu juga Raden Fatah, Raden Jinbun itu juga begitu. Jadi kita harus berhati-hati, berhati-hati. Kenapa mereka para kiai-kiai sepuh itu menerima Habib sebagai menantunya? Ya karena memang tahunya bahwa Habib itu memang cucu Nabi, duriyah Nabi. Mereka itu cucu Nabi. Yang akhirnya dengan cara menikahkan anaknya mendapatkan mereka itu akan mendapatkan keberkahan. Gitu. Kalau sudah tahu bahwa ternyata Habaib Ba'alawi itu bukan cucu Nabi, maka akan beda lagi keputusannya. Pasti itu, pasti. Nah inilah yang saya sayangkan itu. Sejak dulu tuh saya di sana pernah ya nyantri, menyerap ilmu di sana itu nggak pernah ada acara-acara pernikahan dengan joget-joget ala Yahudi itu loh, ya. Jadi nggak lihat di videonya ada, masih di dokumentasikan, ada pernikahannya, joget-joget, ya. Itu joget ala Yahudi, yaitu tarian Yahudi itu seperti itu, Yahudi Israel. Masuk ke pondok pesantren Lirboyo, masuk ke pondok pesantren Ploso. Apalagi yang menghubungkan itu Habib Lutfi bin Yahya, wah nggak bisa ada yang berani nolak. Oleh sebab itu pengumuman untuk para pengasuh pondok pesantren semuanya di seluruh Indonesia, hati-hati, waspada, waspadalah, 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 jangan terlena. Kalau sudah kadung terjadi nanti sulit untuk bangkit, untuk menatanya kembali. Jangan jatuh ke dalam lubang yang sama. Setelah lubang yang pertama itu untuk pengalaman kita, untuk tambah berhati-hati ke depannya. Ditolong sekali lagi, tolong ini nanti kalau ada yang memprotes saya karena mengangkat tema ini, ya saya akan kembalikan ke hukum sebab akibat. Sebabnya apa? Sebabnya kenapa kok saya melarang para ning-ning putri dari para yai itu menikah dengan habaib. Lah habaib itu pernah mengatakan bahwa syarifah atau habibah lah, ya bukan syarifah lah. Habibah itu dilarang menikah dengan kiai sekalipun, dengan orang selain dari Habib, kalangan mereka sendiri. Kalau ada kiai berani menikahi wanita dari kalangan mereka alias Habibah, maka sama dengan zina. Dan tidak akan diterima semua amal ibadahnya, kecuali berani bertaubat. Dan taubatnya akan diterima jika mampu mengembalikan keperawanannya. Ngomong opo juga. Itu adalah bagian daripada penghinaan kasta-kasta itu. Ada tingkatan-tingkatan yang tidak bisa dilampaui oleh orang-orang biasa karena mereka orang-orang istimewa. Nantinya akan seperti itu. Bahaya hukum seperti itu jika diterapkan di Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Nantinya manusia tidak sama gitu loh. Walaupun perjuangannya, amal baiknya itu tak terhingga, sekalipun tetap akan kalah dengan yang namanya kasta. Kamu bukan kelas saya, kamu tidak cocok dengan keluarga saya. Masalah kafaahnya ini tidak dipertimbangkan sebagai syarat tidak mutlak, tapi akhirnya dijadikan sebagai syarat mutlak.
Ini yang tidak kita inginkan. Dan bahayanya akan ke depan terus saat anak turune. Nanti kalau ini didengar oleh keluarga besar Lirboyo dan dalam pelosok, alhamdulillah, monggo disampaikan, tolong coba dipikir-pikir bersama. Kalau nanti ada keluarga Nabi yang ada di pondok situ, nanti akan santri-santri ini pasti akan minta berkah karena ini cucu Nabi gitu loh. Nanti anaknya lagi akan lebih dihormati daripada neng-neng yang hanya mendapatkan suami dari gus untuk pesantren yang bukan dari kalangan habaib. Beda, pasti beda. Penghormatan terhadap ustadznya pun tidak berdasarkan fastabiqul khairat, kemampuan, keilmuan, ya, tetapi berdasarkan pengkultusan. Ya, ini yang kita hindarkan. Nanti di pondok pesantren itu tidak menggunakan akalnya, akal sehatnya, tapi menggunakan hatinya. Padahal di masa-masa pertumbuhan, perkembangan otak seperti itu tidak boleh. Yang dikedepankan harusnya adalah akal sehatnya. Sehingga dengan akal sehat itu mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang salah dan mana yang haram. Kalau berdasarkan alam bawah sadar, maka opo jare yai, walaupun salah sekalipun, nek sing ndika iku yai, ya mesti kudu ditaati. Lah akhirnya akan jadi seperti itu. Ini yang tidak kita inginkan. Agama itu adalah agama yang berdasarkan ajaran yang ilmiah, berdasarkan dalil yang ada, tuntunan ilahiyah disampaikan oleh Rasulullah dan diteruskan oleh para ulama yang ilmiah. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.